قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pengkajian kitab Aisarut Tafasir atau disebut Tafsir Al-Aisar di surat An-Nisa bi'idznillah ta'ala, mulai dari ayat ke-5 hingga insyaallah ayat ke-10 yang kaitannya dengan permasalahan keluarga, yaitu permasalahan anak yatim dan juga warisan. Kita akan bacakan sebagaimana biasanya terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita bahas. Setelah itu baru kita rinci penerjemahan dan penjelasannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tu'tus sufahaa أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tu'tus sufahaa amwalakum, dan janganlah kalian memberikan kepada para sufaha harta-harta kalian, yaitu jangan kasih harta-harta kalian kepada orang-orang yang dikategorikan dalam syariat sebagai sufaha. Siapa itu sufaha? Jadi sufaha jamak dari safih. Safih di sini orang yang tidak cakap. Orang yang tidak cakap. Safahah
ketidakcakapan itu ada di dua segi, imma dari segi akidah, ya, keagamaan, imma dari segi muamalah. Muamalah itu berarti semacam transaksi, perlakuan terhadap seseorang, menghabiskan uang. Yang dimaksud dalam ayat ini, jangan kalian berikan harta kalian terhadap orang-orang safih, yaitu dikatakan oleh para ulama, yaitu man la yuhsinu tasarrufu fil mal, yaitu orang-orang yang tidak cakap dalam bertasarruf, yaitu dalam spending money atau memanfaatkan uangnya, tidak cakap dia. Dan yang dimaksud di sini tidak cakap, kata sebagian ulama di sini, yaitu as-sufaha min imra'atin wa waladin aw rajulin qama bihi wasfus safah wa huwa qillatul basirati bil umuril maliyah wal jahlu bi turuqit tasarrufin najihah. Itu jangan kalian berikan harta-harta kalian ini kepada orang-orang yang tidak cakap, baik dari perempuan, semisal sebagian istri yang berkarakter safih, atau anak, atau orang pria yang mana ada pada diri mereka wasfus safah, sifat bodoh, sifat tidak cakap, wa huwa qillatul basirah bil umuril maliyah, yaitu kurang baik dalam perkara harta dan jahil untuk spending harta ini, jahil mau dikemanakan. Bisa termasuk di dalamnya orang-orang yang musrif, yaitu orang-orang yang suka berlaku mubadzir. Orang yang mubadzir, maka mereka orang safih, dan tidak layak mereka itu memegang harta. Sekarang ini sifat safahah bisa ada pada istri, bisa ada pada suami, bisa juga ada pada anak atau pihak lain selain dari keluarga kita. Kalau misalnya seorang istri, ternyata istri ini boros, seorang musrifah, yaitu boros, spending money tidak pada tempatnya, lebih banyak menghabiskan money yang diberikan oleh, atau uang yang diberikan oleh suaminya ke hal-hal yang justru tidak bermanfaat, maka berarti perempuan ini termasuk safih. Maka tidak boleh kita kasih kelebihan uang kepadanya kecuali uang belanja secukupnya. Nah, di antara makanya di sini ya kawan, ternyata syariat Islam itu mengatur masalah seperti ini. Nah, sebagian dari kita, dan mungkin ini berkenaan dengan diri kita masing-masing, yang memegang kartu ATM-nya adalah istrinya, dan seluruh uang dirinya itu ada pada atau di genggaman istrinya. Kalau memang istrinya itu adalah orang yang sangat cakap dalam bermuamalah dan mempergunakan harta dengan baik, seirit-irit mungkin, tapi tidak terlalu irit, maksudnya tidak terlalu pelit lah gitu, maka ini tidak masalah, mungkin tidak masalah. Tapi kalau ternyata istri ini menghabiskan banyak uang suaminya, lebih dari suaminya menghabiskan uangnya sendiri, bukan kebutuhan primer dalam rumah tangga, bahkan sekunder pun bukan, maka perempuan ini termasuk perempuan safih. Ya, setiap waktu membeli sesuatu untuk dirinya, untuk kemewahan dirinya, sementara suaminya makin melarat dan dipeloroti olehnya, maka ini termasuk perempuan safih. Maka kata Allah Ta'ala, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, jangan kasih uang kalian kepada orang-orang seperti ini, walaupun istri, kecuali apa yang memang diwajibkan untuk menafkahinya di kebutuhan primer dia, pakaiannya, kebutuhan makannya, sandang, pangan, papan. Tapi primernya. Adapun kebutuhan sekunder, bahkan kebutuhan luxury, kalau dia boros tidak boleh, Pak. Ini adalah larangannya, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Itu yang dari segi istri. Walad, anak. Kalau ternyata kita punya anak, dia alhamdulillah sudah dewasa, baligh atau perempuan balighah, dan ternyata anak ini sangat boros, ya, atau mungkin anak ini betul-betul rajin main PS misalnya,
dan rela untuk mengorbankan sekian juta demi beli kaset game, maka tidak boleh bagi seorang bapak menafkahi untuk hal tersebut. Tidak boleh. Pertama, tidak boleh memberikan duit kepada seorang safi seperti ini. Itu pertama. Kedua, ini termasuk kemunkaran yang tidak boleh disokong, tidak boleh dibantu. Maka ada larangannya. Ya. Kemudian dari segi pihak lain, selain dari istri, selain dari anak, ya mungkin ya orang tua. Ada sebagian dari orang tua, saya mendapatkan beberapa curhatan sebagian bapak atau selainnya, orang tuanya itu selalu menagih duit padanya, tapi bukan untuk kebutuhan primer ternyata, untuk hal-hal yang sifatnya kemewahan. Ya sebenarnya orang tua ini lebih butuh tazkiyatun nufus dan ibadah dibandingkan dengan dunia. Maka yang lebih sahih adalah jangan berikan hal tersebut, karena dilarang dalam Islam. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan harta kalian itu diberikan kepada orang-orang yang tidak cakap dalam mempergunakan harta. Yang mana harta kalian allati ja'alallahu lakum qiyama. Yang mana harta kalian ini Allah jadikan qiyam. Qiyam yaitu dikatakan oleh Syekh Abu Bakar ma yaqumu bihi syai', yaitu hal yang tegak dengannya. Fal amwalu ja'alallahu qiyama. Harta itu Allah jadikan sebagai modal penegak kehidupan, yaitu taqumu 'alaiha ma'ayishun nasi wa masalihuhum ad-dunyawiyah wa diniyah aidan. Harta ini, dengan harta ini kehidupan manusia itu tegak, maslahat manusia itu tegak, baik dari segi duniawi maupun dari segi dini, keduniaan maupun keagamaan, tanpa menjadikan dunia itu sebagai genggaman hati, bukan, tetapi dunia ini atau harta ini modal. Kita aja pakai baju untuk sholat aja itu butuh harta, dan itu harta kita. Sebagian atau seluruh tempat bahkan kita nggak bisa menyewa atau mengontrak rumah untuk tinggal tanpa harta. Air pun juga kita dapatkan dengan harta. Bedanya harta dengan dunia, ikhwan. Dunia ini kehidupannya. Kalau tujuan kita adalah dunia, maka harta ini adalah semata-mata dunia belaka. Tapi kalau harta ini kita jadikan untuk pencapaian akhirat, maka harta ini sebagai landasan ibadah atau sebagai modal untuk mencari ridha Allah. Makanya dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Ta'ala seringkali menyebutkan yujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Allah dahulukan jihad dengan harta sebelum jihad dengan nyawa. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak bisa seseorang jihad dengan nyawanya tanpa modal harta, baik modal dari diri sendiri hartanya, atau dibekali oleh donatur mujahid, donatur untuk mujahid. Iya. Ya. Kalau jihad versi tanpa modal itu seperti teroris-teroris itu. Modal ilmu nggak punya, modal harta pun nggak ada. Cuman modal apa? Nggak ada modal apa-apa. Cuman modal kebodohan saja. Akhirnya melakukan apa yang dia lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu biasanya anak-anak muda yang sepertinya masih muda, yang nggak berpikir lebih luas, dan merasa bahwasanya apa yang dia lakukan bagian dari agama, padahal tidak. Ini bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad itu sendiri membutuhkan harta pertama. Makanya diutamakan oleh Allah pertama jihad bi amwalihim, dengan harta-harta mereka. Wa anfusihim, dengan nyawa-nyawa mereka. Taib. Maka ini harta penting jemaah sekalian. Dan jangan sampai seseorang beralasan, saya ini yang penting mencari ridha Allah. Harta itu hanya bagian dari serpihan dunia yang kelak akan habis, hilang, dan saya tidak perlu mencarinya melainkan hanya bertawakal kepada Allah. Maka orang seperti ini juga salah, konsep pemikirannya salah, dan mengira bahwasanya tanpa mencari harta cukup nanti Allah Ta'ala pun akan kasih saya harta. Rezeki itu di tangan Allah, bukan dengan makhluk. Kalimat ini benar, tapi untuk dikorelasikan dengan menutup pencaharian harta di dunia ini,
Ini salah. Karena Allah menjadikan harta ini qiyama. Allah yang menjadikan harta ini penegak hidup kita. Dari segi materi duniawi ataupun dari segi maknawi dini agama. Maka salah kalau misalnya memblokir pencaharian. Saya nggak mau mencari harta karena itu dunia. Kalau saya cari harta berarti saya cari dunia. Saya hanya cari ridha Allah. Inilah diantara kejahilan sebagian orang pengen ke agama tapi salah dalam konsep, salah dalam manhaj berpikir. Akhirnya sebagian meninggalkan anak istri. Demi apa? Demi dakwah. Ini salah. Maksudnya meninggalkan anak istri tanpa bekal, tanpa apa, udah biarkan Allah yang memberi mereka makan. Dengan dalil bahwa saya wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah itu memberi makan dan Allah tidak diberi makan. Maka udah nak, istriku, tawakal sama Allah. Tawakal sama Allah. Ya tawakal sama Allah. Enggak dikasih nafkah yang merupakan kewajiban. Kemudian akhirnya anak dan istrinya kemudian bekerja. Suami ngapain? Katanya berdakwah sekian hari di kapal, di mana? Berdakwah tanpa ilmu. Meninggalkan kewajiban yang ada di rumahnya untuk mencari harta demi menjalankan hal yang tidak wajib baginya, bahkan tidak dianjurkan buat dia karena seseorang tidak dianjurkan untuk mengajar ilmu tanpa ilmu, nggak dianjurkan, bahkan tidak diperbolehkan seseorang mengajar ilmu tanpa ilmu, nggak boleh. Mengajar ilmu dengan kejahilan itu akan menjadi kejahilan yang berlipat dan kerusakan yang tidak dikira-kira. Kemudian jemaah sekalian, qiyamah ini penting, yaitu harta. Maka tidak boleh diantara kita, apalagi pria ini, beralasan bahwasanya kita serahkan urusan harta kepada Allah Ta'ala, biar Allah yang memberikan harta. Allah Ta'ala menancapkan bendera ikhtiar di muka bumi ini supaya kita inna sa'yukum lasyatta, yaitu penghasilan kalian, amalan kalian itu beragam, beramallah. Sebagaimana tadi dibacakan, ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih, yaitu kita diperintahkan untuk apa? Berjalan di muka bumi, kerja, cari nafkah. Bukan dengan alasan kita cinta dunia mencari nafkah, cari nafkah bisa menjadi kewajiban untuk seorang suami, seorang bapak. Kecuali kalau misalnya dia udah punya dapat warisan triliunan, nggak usah cari nafkah lagi, udah selesai. Tapi kalau ini uang nggak punya, pekerjaan nggak punya, kemudian give up dan udahlah biarin serahkan anak dan istri kepada Allah Ta'ala, saya udah santai di rumah, nanti juga datang rezeki. Ini bukan tawakal, ini mengkhianati salah satu rukun tawakal. Karena rukun tawakal adalah satu, ikhtiar, usaha, dua, doa. Maka barang siapa yang cuma berdoa saja tanpa usaha, maka dia menghancurkan salah satu rukun dari tawakal. Berarti dia tidak bertawakal. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala, warzuquhum fiha, maka berilah mereka rizki, yaitu berilah mereka harta tersebut, ya, harta tersebut fiha, dalam harta tersebut secukupnya. Waksuhum, yaitu berikan mereka pakaian dari harta tersebut. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan berikan kepada mereka perkataan yang ma'ruf, yaitu perkataan yang baik, yang tidak membuat sedih maupun membuat marah pada orang-orang sufaha tersebut. Artinya kalau di sini kita punya istri, ternyata istri kita itu musrifah, yaitu boros, maka kasihlah kebutuhan primernya dari pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Khalas, tidak diwajibkan untuk selainnya, kecuali kalau kita menginginkan istri kita tampak cantik, maka berikan kosmetik, belikan, ya, semampunya. Dan kemudian berikan pakaian. Waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan tuturkan perkataan yang baik kepada istri dan anak, walaupun mereka sufaha, tidak cakap dalam muamalah. Kemudian jemaah sekalian, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, dan ujilah, yaitu ikhtabiruhum, ujilah anak-anak yatim. Kita tahu anak yatim itu anak yang wafat bapaknya selagi usia dia belum baligh, maka ini anak yatim.
Kan kalau anak yatim itu kan hartanya dipegang oleh walinya atau oleh wasinya. Ya, walinya atau wasinya, yaitu orang yang diwasiatkan untuk dipegang hartanya anak yatim tersebut. Maka nanti kalau anak yatimnya sudah mulai hatta idza balaghun nikah, yaitu balaghun nikah maksudnya sinnaz zawaj, usia layak untuk menikah. Pertanyaan, usia layak untuk menikah dalam syariat Islam, usia layak menikah itu usia apa? Maka usia layak menikah adalah usia baligh. Dalam Islam ya, kita nggak ngomong tentang hukum selain hukum Islam. Maka kalau misalnya mengatakan saya usia dilarang nikah di bawah umur, nah di bawah umurnya maksudnya apa? Nikah di bawah umur maksudnya apa? Taib. Kalau misalnya di bawah umur maksudnya sesuai dengan bagaimana Islam memandangnya, itu sinuz zawaj, yaitu sinul bulugh, di bawah usia baligh jangan nikah dulu, maka ini benar. Tapi kan yang terjadi nggak gitu. Batasan 18 tahun itu siapa yang menentukan? Orang barat. Film-film 18 plus atau 17 plus itu siapa yang menentukan? Orang barat. BO, bimbingan orang tua. Tapi kalau misalnya sudah 17 tahun berarti boleh dong menonton film itu, boleh tanpa bimbingan. Aneh. Padahal justru 17 tahun ke atas sih tetap dosanya juga ngalir untuk menonton itu. Kenapa harus seperti itu? Ya. 17 ke atas. 17 ke bawah nggak boleh nonton ini. 17 ke atas boleh main ini, 17 ke bawah nggak boleh. Dari segi perspektif apa? Kok bisa dilarang? Ya ini bisa dibolehkan. Nah, sebenarnya sama aja kalau memang itu kontennya maksiat, mau 17 ke atas, 45 ke atas, 100 ke atas, tetap tercatat dosanya kan? Karena tinjauannya itu bukan apa? Bukan tinjauan agama, tinjauannya taklid buta kepada orang-orang barat. Akhirnya 17 ke bawah nggak boleh nikah dulu. Yang nikah 17 ke bawah harus difasakh, harus dipisahkan. Dalam Islam itu tidak seperti itu syariatnya. Dalam Islam syariatnya adalah keridhaan walinya atau keridhaan dianya mau atau tidak. Mau atau tidak. Cuma memang ala kulli hal ya, kita berharap bahwasanya hal-hal seperti ini diatur dengan sebaik-baiknya ya. Yang ajaib adalah 30 ke atas dan seterusnya di zaman seperti ini enggak mau nikah. Itu yang ajaib bagi saya gitu loh. Ya bagi saya pribadi. Karena sulit ya. Ya kecuali kalau memang ada kekurangan dari segi fisik atau keinginan syahwat itu enggak ada misalnya, itu maklum. Tapi dengan keadaan seperti ini 30 ke atas, 40 ke atas enggak mau menikah. Maksudnya udah saya mau selamanya bujang. Ini ajaib. Ya ajaib dan langka, Masya Allah. Tapi kita harapkan semoga dapat hidayah, karena Masya Allah zaman seperti ini ya. Taib, kalau misalnya anak ini, anak yatim yang belum baligh, udah menjelang usia baligh nih, ibtalu, yaitu uji dia, apakah dilihat bagus apa enggak dia dalam bertransaksi. Fa in anastum minhum rusyda, kalau ternyata absartum ar-rusyd fi tasarrufatihim, kalian melihat dia ini udah mulai cakap, udah bagus dalam bertransaksi, bermuamalah, bergaul bagus, maka apa? Fadfa'u ilaihim amwalahum, balikin harta dia yang ada ketika itu. Sisanya berapa harta waris dia? Oh ternyata masih ada 20 juta, balikin khalas. Buat ini buat kamu. Ini harta waris kamu, sisa dari apa yang telah kamu habiskan sejak bapakmu wafat. Kasih. Ini hak dia, bukan hak kita. Kemudian kata Allah, wala ta'kuluha israfa wa bidaran ayyakbaru. Janganlah kalian memakan harta anak yatim tersebut dengan cara israf, mubadzir, yaitu al-infaq fi ghairil hajati ad-daruriyah, yaitu menghabiskan harta tersebut, menafkahkan harta tersebut untuk hajat yang, untuk hal yang bukan hajat, bukan darurat. Jadi misalnya nih anak ini nih punya warisan
yang kita pegang sebagai walinya atau wasinya, kita pegang warisan dia misalnya 100 juta atau jangan, mungkin lebih besar ya, anggap 500 juta rupiah. 500 juta rupiah ini besar. Untuk anak seperti ini nggak mungkin kan kita kasih dia 500 juta. Kalaupun rekening atas nama dia, misalnya bisa atas nama anak ini, ya tetap kita yang pegang kartu ATM-nya dan buku tabungannya dan seluruhnya. Jangan anak ini, ya, belum bisa dia. Maka di kehidupannya dia selama masih menjadi anak yatim belum balik, anak ini minta apa? Minta misalnya mobil. Bapak maksudnya memanggil sampean misalnya bapak, yaitu bapak yang mengasuh ya. Bapak aslinya kandungnya sudah wafat. Tolong belikan saya mobil yang harga 250 juta. Pakai duit saya ya, kata anak kecil ini. Wala di sini kata Allah, wala ta'kuluha israfa bidaro, ayat baru. Pertama, hal yang seperti ini aja nggak boleh. Karena ini israf. Dia nggak cocok anak ini untuk mempunyai mobil. Itu satu. Kedua, apalagi kalau kata Allah wala ta'kuluha israfa. Jangan kalian makan itu harta. Maksudnya apa? Jangan dimakan hartanya oleh walinya. Walinya ini mengelola hartanya. Makanya kata para ulama, kalau itu harta anak yatim, daripada mengendap, kasih untuk kebutuhan primernya dan sebagiannya diinvestasikan. Mungkin di perdagangan apa yang halal ya, investasi yang halal. Taib. Untuk wali ini yang mengelola ini, yang mengelola hartanya anak yatim, diperbolehkan bagi dia untuk menggaji dirinya sesuai kebutuhan primernya. Boleh, iya. Saya butuh ini, saya kan mengelola harta dia, maka mungkin sebulan 1 juta lah saya ambil sebagai jasa, bayar jasa saya untuk mengelola harta dan menjaga harta dia. Maka ini boleh. Tapi nggak boleh kita menentukan dengan israf, yaitu berlebihan mubazir. Ini mah bikin habis hartanya nanti. Atau mentang-mentang anak ini miliuner, sebulan saya 15 juta. 15 juta masuk. 2 bulan 30 juta. 6 bulan nikah lagi tuh bapak tuh ya. Udah punya modal banyak itu. Dari mana duitnya? Dari harta anak yatim. Wa bidaran ayyakbaru. Dan juga jangan cepet-cepet itu dimakan hartanya untuk menggaji dirinya. Supaya jangan sampai keburu nih anak nih gede duluan gitu loh. Karena kalau nih anak udah gede balik, ya udah hartanya balik ke dia. Saya habisin aja dulu sekarang dah. Ini zalim. Maka kata Allah Ta'ala, bagi orang yang mengelola harta anak yatim tapi dia juga butuh harta dan dia berjasa dengan pengelolaan tersebut, maka kata Allah, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau dia kaya, nih bapak nih kaya, yang mengelola harta anak yatim ini kaya nih. Maksudnya kaya, udah cukup hidupnya, udah punya kerjaan di kantor. Toh saya ngelayanin anak yatim ini dengan uangnya di rumah saya, itu enggak memberikan apa ya, enggak menghabiskan waktu yang begitu panjang buatnya. Jadi enggak, udahlah saya punya gaji UMR udah ghani. Maka kata Allah dianjurkan yang memang sudah ghani, sudah berkecukupan, udah falyasta'fif, yaitu yakuf anil akl min mal yatimih, yaitu menahan diri dari memakan harta anak yatimnya, menggaji dirinya dari harta anak yatim. Enggak, udahlah saya enggak perlu deh. Ya walaupun dia boleh mengambil sekian sebutuhnya, tapi karena saya udah punya gaji, saya juga udah cukup lah, udah enggak perlu. Ini lebih baik buat dia. Kemudian kata Allah, wa man kana faqiran. Nah, bagaimana kalau pengelolanya ini fakir? Falyakul bil ma'ruf, maka silahkan dia memakan harta tersebut, menggaji dirinya dengan hal yang ma'ruf. Ma'ruf di sini apa? Dengan kadar kebutuhan dia. Nah, kadar kebutuhan dia ini
standarnya apa? Itu kembali kepada dilihat dari tinjauan urufnya tempat tersebut atau ditinjau dari memang kebutuhan dia seberapa. Nih contohnya, saya ini diwasiatkan oleh almarhum Bapak Fulan, tolong nanti anak saya pas wafat dia akan dapat warisan setengah dari harta saya misalnya. Tolong Pak Ustadz, kelola harta tersebut, ini wasiat Pak Ustadz. Jangan kasih emaknya, karena kalau kasih emaknya itu repot nanti gitu. Kata bapaknya nih. Maka karena ini wasiat wajib ditunaikan, maka harta tersebut anak pegang. Anak ini masih usia anggaplah 7 tahun. Ternyata warisannya berapa? Sekian miliar, masya Allah, sekian miliar. Nah ini fitnah nih kalau bagi pengelola ini, menggiurkan sekali gitu loh. Padahal tanggung jawabnya di sisi Allah besar. Fitnah ya. Baik. Ternyata anak ustadz, tapi anak guru ngaji, cuman guru ngaji TPA. Kerjaan anak cuman bisa itu skillnya, ngajar anak-anak TPA, dan gaji anak sebulan paling 1 juta gitu di TPA. Sementara anak punya anak banyak. Anak-anak 8 misalnya, banyak gitu. 8, ada yang udah SMA, SMP, SD, masya Allah. Itu SPP-nya gimana? Itu tiap bulan pusing kan. Nah, kemudian anak kan mengelola harta anak yatim ini, dan anak yatim ini anak masukkan ke rumah anak, sama anak-anak anak nggak apa-apa karena belum balik, nggak masalah. Akhirnya anak berpikir, anak nih nggak punya skill, mau kerja dagang juga anak sibuk dengan anak-anak, sibuk dengan TPA, sibuk dengan ini itu dan sebagainya. Akhirnya anak membutuhkan dana kan untuk mencukupi kehidupan keluarga anak. Sekarang kalau tinjauannya UMR misalnya 4,5 juta, kurang. Maka falyakul bil ma'ruf, hendaklah dia makan atau ambil harta anak yatim tersebut untuk menggaji dirinya atas imbalan pengelolaannya bil ma'ruf, sesuai dengan yang ma'ruf dari kebutuhan dia. Dan ternyata anak kalkulasikan dari semua SPP 5 anak-anak yang sekolah, itu dikalkulasikan ternyata totalnya 6 juta semuanya. Ya. Dan kemudian 3 anak yang masih balita ya, itu juga butuh perawatan juga. Dikalkulasikan semuanya anak butuh 8 juta misalnya sebulan. Maka boleh ya kemudian anak mengambil 8 juta itu? Ya boleh, karena apa? Itu kadar yang ma'ruf sesuai dengan kebutuhan daruratnya anak. Jadi nggak mesti standarnya UMR Pak. Ya nggak mesti standarnya UMR ya gitu. Seperti itu, wallahu a'lam. Kemudian, fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu 'alaihim. Kalau misalnya kalian telah dafa'tum, menyerahkan kepada anak yatim tersebut harta mereka setelah baligh, maka fa ashhidu 'alaihim. Cari saksi, Pak. Harus ada saksinya. Ya, saksi yang thiqah, yang terpercaya. Wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penghitungnya. Kenapa harus ada saksi? Ya karena ini masalah harta. Kalau misalnya nggak ada saksi, nanti khawatirnya terjadi salah paham sama anak itu dan seterusnya. Jadi ada saksi, supaya kalau ada apa-apa nanti saksi bisa berkata, ini saksinya. Dan kalau saksinya mau meninggal, hendaknya memberikan persaksian tersebut estafet kepada yang lainnya supaya persaksian berlanjut. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Untuk laki-laki ada haz, bagian muqaddar yang ditentukan dalam kitab Allah, bagian warisan dari apa yang ditinggalkan oleh walidan, kedua orang tua, wal aqrabun, dan juga para kerabat. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, dan untuk perempuan pun juga mendapat bagian warisan dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan juga para kerabat. Mimma qalla minhu aw kathur, baik itu banyak atau baik itu sedikit ataupun banyak. Walaupun ternyata pas dipersen-persenkan, bagiannya dia misalnya
cuma dapat dinominalkan 70.000 misalnya, tetap itu hak dia, wajib diserahkan kepada mustahiknya yang berhak dari ahli waris. Kenapa Allah Ta'ala katakan seperti ini? Karena kata para ulama, di kalangan jahiliyah, dulu di kalangan jahiliyah, perempuan dan anak-anak tidak dapat bagian warisan. Ya, di kalangan jahiliyah gitu. Di kalangan jahiliyah, perempuan manapun, bahkan istri kendati pun, dan anak yang belum baligh tidak mendapatkan warisan. Ya. Maka Islam kemudian datang mengajarkan syariat yang tepat. Dalam hal seperti ini, perempuan dan anak tetap mendapatkan warisan. Ibrahnya adalah di persenannya, di nasibnya, bukan ibrahnya di gendernya atau usianya. Walaupun anak tersebut baru ngebrojol tuh dari rahim ibunya, usianya baru 1 hari, bapaknya meninggal malamnya, maka anak tersebut menjadi ahli waris. Iya. Bahkan ketika anaknya masih di kandungan, di kandungan nih, belum lahir, bapaknya meninggal pas anaknya masih di kandungan, sudah menjadi manusia, sudah bergerak, sudah hidup di kandungan. Sebagian ulama mengatakan anak ini tetap mendapatkan bagian warisan karena sudah hidup menjadi manusia. Beda kalau sebelum 3 bulan pertama, belum Allah tiupkan nyawa kepadanya, maka belum jadi manusia. Ini belum. Ketika dihamil muda baru 1 bulan, wafat bapaknya, nggak dapat warisan karena belum hidup, belum manusia, belum. Itu Islam seperti itu, Pak. Muskilahnya sekarang, sampai sekarang nih, masih banyak di antara kita, dan semoga Allah memberi hidayah dan pintu taubat pada kita, yang tidak menegakkan hukum syariat dalam masalah warisan. Bahkan sebagian sengaja, sebagian orang tua nih, ibunya ya, sengaja anak kecil nih harus dapat warisan, diambil haknya oleh ibunya sendiri. Buat dia. Dan ibunya kemudian nikah lagi sama pria lain, dihabiskan itu uang. Padahal itu hak anaknya. Ini banyak terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Itu hak anak, zalim terhadap anak, durhaka pada anak. Maka harus dia apa? Harus dikip. Makanya tadi kita bilang, kalau bisa jangan dikip jangan dititipin sama emaknya, takutnya nanti, atau sebaliknya jangan dititipin sama bapaknya misalnya. Karena takutnya, namanya orang tua kan, kadang kurang fair misalnya. Jadi nama orang yang betul-betul amanah dan kira-kira nggak bakal menghabiskan itu. Ya kalau misalnya darurat sama orang tuanya ya udahlah nggak apa-apa. Tapi sebaiknya kepada pihak lain, ya, yang amanah. Nasiban mafruḍa, yaitu bagian yang mafruḍ, yang harus ditunaikan, wajib ditunaikan. Masalahnya kalau misalnya suatu ketika ini wafat, enggak ditunaikan pewarisan versi syariat. Kemudian setahun kemudian di antara ahli waris ada yang wafat lagi. Belum sempat dipikirin pembagian warisan, ada yang wafat lagi. Masih saja enggak pakai hitungan syariat. Habis itu ada lagi di antara ahli waris wafat lagi. Itu rumitnya luar biasa tuh. Dan saya pernah menemukan seperti ini, Pak Ustadz, ada bapak ini wafat gini-gini ini, ternyata belum diinin secara syariat, kemudian ada yang wafat lagi. Waduh, kasus kayak gini saya bingung ini. Kapan wafatnya, ya kan? Itu kan harus diketahui siapa aja yang ahli warisnya dan seterusnya, itu lumayan itu. Ya. Apakah hal ini hal yang remeh? Ditanya Pak, di hari akhirnya ditanya. Kemudian wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kalau misalnya di qismah tersebut, yaitu pas pembagian, nah ini nih yang harus sebenarnya kita perhatikan. Kalau di antara keluarga kita ada yang wafat, ya selain bergegas pula kafani, mandikan kafani, terus prosesi penguburan,
jangan lama-lama. Juga bergegas pembagian waris langsung. Entah ini memang tradisi kita orang Indonesia yang halus banget gitu loh. Pikirannya apa? Langsung pikiran tahlilannya, bukan pikiran pembagian warisnya. Langsung ditahlilin, diapain gitu. Yang tidak ada dalilnya dipakai, dijalankan dan dipikirkan betul-betul, bahkan sampai menghabiskan puluhan juta kadang-kadang. Yang ada syariatnya bahkan wajib, itu malah diabaikan. Itulah benar kata para ulama. Ketika kebid'ahan itu ada, maka ada satu sunnah yang hilang. Itu ada seperti itu tuh. Bukan ada lagi, banyak kan. Orang lebih berpikir apa? Langsung keluarga mikir, kumpulin duit buat apa? Kita ditahlilin dan seterusnya, undang orang-orang, berikan nasi berkat, berikan bungkus-bungkus rokok dan seterusnya. Lebih mikirin itunya, bukan mikirin apa pembagian warisnya. Dan kalau misalnya kita bilang, pikirkan Pak pembagian warisnya Pak, cepat-cepat. Kemudian mereka berkata apa? Materi banget sih. Ini kan dunia doang. Bukan, masalah ini disuruh oleh Allah Ta'ala, nasiban mafruḍa. Karena kita nggak tahu siapa yang meninggal setelah beliau meninggal. Bisa aja nih Anda nanti meninggal, repot lagi perhitungannya. Maka keluarga yang berkah itu adalah keluarga yang ketika ada yang meninggal segera diurusi warisannya minimal. Kalau belum bisa, karena kan nggak semua harta liquid. Sebagian harta itu harta yang menetap seperti rumah, properti, kebendaan dan seterusnya. minimal sudah ada pemetaannya. Fulan dapat sekian persen, fulan sekian, fulan sekian gitu. Jadi ada kharitohnya, pemetaannya tuh jelas semuanya. Urusan pembagiannya semampunya deh, karena belum tentu semuanya hadir ketika itu. Yang penting sudah ada tuh, dikumpulin ahli warisnya, mana yang termahjub, mana yang kena asobah, mana yang kena ini faradnya berapa dan seterusnya. Nah, dia anak ini dapat setengah, paman nggak ada ini dan seterusnya. Kalau misalnya berupa properti dan juga ada harta, ada juga baju, dikalkulasikan itu. Nominalkan kira-kira berapa, ditaksir saja gitu loh. Karena nggak tahu kita harganya berapa, semua ditaksir. Kalau rumah ini idealnya hari gini berapa harganya, ditaksir hari kematiannya berapa. Gitu, jangan ditunda-tunda Pak. Rumah ini kalau idealnya ini tanah dengan rumahnya sekian miliar, udah itu. Entar diplotkan, fulan dapat sekian miliar, fulan dapat sekian, dan seterusnya. Dicatat, bukan di benak, dicatat Pak. Ya, supaya nanti kalau ada yang meninggal lagi dari ahli warisnya, nggak kebingungan gitu loh. Dicatat, fulan nih udah meninggal, nanti bagi lagi, pembagian lagi. Ya, pembagian dari maksudnya pengetahuan siapa-siapa nih berapa dapatnya dan berapa dapatnya. Karena rumah kan nggak bisa dipotong-potong juga. Atau dengan cara dinilaikan berapa, kamar ini buat fulan, kamar ini buat fulan, nominalnya kira-kira gimana, saling mengetahui gimana enaknya. Bisa dirembukin itu. Kalau bisa datangkan ahli agama pada masa itu. Nah, ketika terjadi qismah, pembagian harta warisan, ternyata hadir pertama ulul qurba, kerabat-kerabat. Yang dimaksud kerabat di sini kerabat yang tidak mendapatkan bagian waris, tapi kerabat juga tidak mendapatkan ahli waris, tapi termasuk kerabat. Contoh, kakeknya hadir, tapi kan ada bapaknya, maka bapaknya ini menutup kakeknya, kakeknya nggak dapat warisan karena udah ada bapak, ya, dan seterusnya. Maka yang termahjub ini kerabat yang tidak dapat warisan, satu ulul qurba, wal yatama. Hadir pula ketika itu di pembagian ada beberapa anak yatim. Anak yatim ini bukan keluarga, tapi hadir mereka. Kemudian masakin, ada juga orang-orang miskin. Hadir di pas pembagian harta tersebut, harta warisan tersebut. Maka kata Allah apa? Ini lihat Islam, Masya Allah. Farzuquhum minhu. Berikan mereka pesangon dari
harta warisan itu? Ya tentu setelah pengecekan apakah ini mayit punya hutang atau enggak, ya, atau punya wasiat atau enggak, dicek. Hutang sudah ditunaikan, wasiat sudah ditunaikan. Ya, misalnya mayit mewasiatkan, saya mewasiatkan dulu, dia mewasiatkan dulu apa? Mewakafkan rumah untuk tahfidz misalnya. Oke, ditunaikan. Ternyata masih banyak sisa harta warisnya. Itu kan mau dibagi tuh. Maka kata Allah, berikan 3 orang tersebut, 3 pihak tersebut pesangon untuk mendamaikan hati mereka. Siapa? Kerabat yang qadar Allah enggak dapat nasib bagian. Anak-anak yatim yang bukan kerabat, mereka kasihlah mereka pesangon. Orang-orang miskin yang ketika itu hadir, ya, yang ketika itu hadir Pak, jangan cari-cari yang jauh-jauh dulu, enggak, yang hadir aja ketika pembagian itu. Mungkin kebetulan aja diundang atau memang hadir, kasih nih buat kamu. Gitu. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan berkatalah kepada pihak-pihak ini perkataan yang baik gitu loh. Jangan punya perkataan nyakitin mereka. Misalnya nih Mbah Kakung nih hadir nih, ya, karena kan pembagian Mbah Kakung hadir, diputuskan karena masih ada bapaknya, maka Mbah Kakung nggak dapat Mbah. Tapi karena ini diperintahkan oleh Allah, ya udah kami kasih. Kasihan sampean Mbah, kalau nggak dikasih wis tua nggak punya karir, ayo digituin. Ini bukan qaulan ma'rufa ini. Katakan dengan baik nih Mbah. Anak-anak yatim hadir, ya, mungkin diundang oleh pihak keluarga untuk mencari maksudnya supaya lebih berkah gitu lah ya kehadiran mereka. Atau ada faktor lain, mereka hadir, kasih. Nih, tapi jangan ngomong nyakitin hati. Tahu deh yang nggak punya bapak, itu nyakitin. Atau orang miskin datang, entah orang miskin diundang, atau memang mentalnya ya ini udah miskin, datang kemudian tahu ada pembagian harta waris, sengaja datang. Ya kasih aja karena ada perintahnya dari Allah. Kasih secukupnya aja. Nih Mas, pas kayak gini ya mau datang ya, jangan kayak gitu. Maka kata Allah, wa qul lahum qawlan ma'rufa. Kenapa Allah perintahkan gitu? Karena pada momentum kayak gini, kadang-kadang di keluarga ini momentum panas Pak. Orang tuh panas hatinya tuh. Karena apa? Takutnya nggak adil dia dibagi. Ya kan masa waris saja kan ada yang sampai sama saudara saling santet menyantet, itu ada. Karena ini masa dunia, masa duit ini. Kalau duit orang tegang rata-rata nih. Iya. Maka harusnya apa? Emosi tahan. Hati-hati dengan kalimat ketika itu. Bahkan ke orang eksternal sekalipun, orang yatim atau orang miskin, jaga kalimat, jangan bicara yang menyakitkan mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Nah, di sini wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'af khafu 'alaihim. Maka hendaklah orang-orang ini ada bimbingan dari Allah kepada orang beriman yang mana sedang sakit, misalnya sakit parah keras, dan ini sakit yang menuju kematiannya, dia sedang berada di firashil maut, yaitu di kasur kematiannya. Maka jangan sampai orang yang mau wafat ini mengucapkan atau menulis wasiat yang menzalimi pihak keluarganya atau pihak ahli warisnya. Dengan cara apa? Bisa aja dengan cara apa? Dengan cara berwasiat kepada salah satu ahli waris. Misalnya supaya bininya nggak dapat, nanti saya wakafkan seluruh harta saya untuk anak saya. Nggak boleh. Atau dengan berwasiat atau berwasiat lebih dari 1/3 dari seluruh hartanya, itu nggak boleh. Ini pas mau wafat nih, saya berwasiat setengah dari harta saya, tolong cairkan untuk pembangunan masjid, nggak boleh. Kenapa nggak boleh pas saat itu? Karena itu menzalimi ahli warisnya.
ya. Maksimal seseorang ketika berwasiat untuk harta sepertiga, dan itu udah banyak kata Nabi. Thuluth wa thuluthu katsir. Sepertiga. Lebih dari sepertiga dalam wasiat enggak boleh. Dalam wasiat ya, enggak boleh. Kemudian termasuk juga yang tidak boleh, calon mayit ini di sakit menuju kematiannya menyebutkan hutang yang sebenarnya dia tidak punya. Saya hutang sama fulan 50 juta. Supaya apa? Supaya ahli warisnya nggak dapat duit. Berbicara dusta tentang hutang nggak boleh. Maka kata Allah, hendaklah orang-orang seperti itu takut kalau misalnya sepeninggal dia akan menyisakan dzurriyyah di'afa, yaitu keturunan-keturunan yang lemah karena nggak dapat harta warisan. Dan ini juga anjuran buat kita jemaah sekalian. Kalau kita udah berusia, pikir-pikirlah, tabung-tabunglah, punyalah properti atau mungkin sekian jumlah uang, supaya pas kita wafat nanti anak istri kita tuh punya modal buat hidup. Itu anjuran dari Allah Ta'ala dengan ayat ini, ya. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah orang yang mau wafat ini bertakwa kepada Allah dan mengucapkan kalimat yang tepat sesuai kenyataan, jangan dibelok-belokin. Dan kemudian ayat terakhir, dan ini ancaman yang keras, ya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim secara zalim. Jadi memakan harta anak yatim itu ada yang boleh, ada yang zalim. Yang boleh seperti apa? Kalau kita mengambilnya sebagai imbalan untuk jasa pengelolaan harta tersebut dari kita, maka kita ambil sesuai kebutuhan primer kita, maka ini boleh. Tapi kalau untuk kemewahan diri kita dari harta kita, ini berarti apa? Maling, zalim dalam mengambil harta yatim. Dan yang seperti ini, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ini memakan api yang ada di dalam, atau dia sedang memakan makanan atau memakan harta yang di perutnya kelak akan menjadi api. Para ulama berbeda pendapat, tapi intinya mengatakan bahwasanya azab bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim tanpa hak adalah api yang menyala di dalam perut di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Sakit. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan nyemplung di neraka. Jadi tidak ringan ancamannya untuk orang yang korupsi harta anak yatim, baik yayasan maupun individual. Yayasan hanya untuk kebutuhan primer yayasan dan pekerjanya. Maksudnya yayasan yang memang mengelola anak yatim, maksud saya mengelola harta anak yatim, misalnya kalau ada, atau individu yang mengelola harta anak yatim. Ini baru satu tema, Pak. Namanya pengelolaan. Kadang ada yang mengatakan dalam beberapa hal seperti wakaf nazir namanya. Misal ada nazirnya. Nazir wakaf bangunan ini, nazir masjid ini, nazir dan seterusnya. Pertanyaannya, ketika ada bangunan diwakafkan atau pewakafan uang untuk dijadikan ini itu ya. Sebagian dari kita itu berebutan untuk menjadi nazir. Yang harus ditanyakan, siapkah Anda mempertanggungjawabkan kenaziran Anda terhadap harta wakaf tersebut atau tidak di hari akhir? Kadang saya heran, ada wakaf bangunan ini untuk ini, misalnya pewakafnya meniatkan untuk ini, jangan untuk ini. Pada berebutan menjadi nazir. Ternyata itu lahan basah. Ternyata nazirnya itu mengambil sekian persen tanpa pengetahuan siapapun dari harta wakaf tersebut, atau untuk dibisniskan untuk pribadinya. Ini hati-hati jemaah sekalian. Nazir itu amanatnya pengelola.
Kalaupun dia mungkin butuh dari situ, secukupnya saja. Tapi kalau untuk memperkaya diri, hati-hati. Karena harta yang haram kalau menjadi daging di tubuh kita, maka kata Nabi apa? Api neraka yang lebih berhak untuk menjilatnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu dan hidayah, taufik dalam berucap dan juga beramal, dan semoga Allah taala ampuni dan maafkan segala dosa-dosa yang telah berlalu pada diri kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertaubat sebelum Ramadan nanti pun juga ketika Ramadan dan setelah Ramadan. Semoga Allah taala sampaikan usia kita hingga Ramadan dan berikutnya sampai usia panjang dalam ketaatan kepada Allah dan keberkahan amalan saleh serta ketenangan hidup dan husnul khatimah yang berbahagia. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.